Ex-Jenderal Israel akui sulit menghancurkan program nuklir Iran. Seorang mantan jenderal Israel pernah membantu menghancurkan program nuklir Iran dan Suriah telah mengakui bahwa menghancurkan program nuklir Iran lebih sulit. Pensiunan Jenderal Amos Yadlin adalah salah satu pilot yang berpartisipasi dalam pemboman pembangkit listrik tenaga nuklir Irak pada bulan Juli 1981 sebagai bagian dari operasi Opera. Saat menjabat sebagai kepala intelijen militer Israel 16 tahun kemudian pada tahun 2007, dia juga membantu merancang operasi Orchid yang menargetkan dan menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Suriah. Namun dalam wawancara dengan CNBC, dia menjelaskan bahwa menangani program nuklir Iran sangat berbeda. Faktor pertama yang perlu diperhatikan adalah elemen kejutan. Saddam dan Assad terkejut katanya, Iran telah menunggu serangan ini selama 20 tahun katanya lagi. Selain itu program Irak dan Suriah terletak di satu wilayah sementara Iran jauh lebih dibentengi dan tersebar di lusinan situs di seluruh negeri yang akan membuat upaya serangan terhadap program nuklirnya menjadi jauh lebih kompleks. Lebih lanjut, Yadlin menekankan bahwa badan-badan intelijen tidak memiliki data intelijen yang memadai mengenai semua situs, beberapa di antaranya dilaporkan tersembunyi di bawah tanah dan di daerah pegunungan. Iran telah belajar dari apa yang telah kami lakukan, tetapi kami juga telah belajar dari apa yang telah kami lakukan. Dan sekarang kami memiliki lebih banyak kemampuan, paparnya yang dilansir kemarin 19 April 2021. Pernyataan Yadlin muncul ketika pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden terus mempertimbangkan pilihannya dengan Iran untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action. Saat ini, Washington dan Teheran menunggu satu sama lain untuk membuat langkah dan konsesi pertama. Kesepakatan pertama terbukti menjadi masalah, lihat seberapa cepat mereka bergerak, kata Yadlin, mengacu pada langkah Iran baru-baru ini untuk memperkaya uranium hingga kemurnian 60% yang signifikan, yang menyerap menuju tingkat kelas militer 90%. Mereka bisa memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk menghasilkan 2 atau 3 bom dengan cepat. Sebuah rencana untuk menyerang dan menghancurkan program nuklir Iran tampaknya hanya satu opsi yang tersedia untuk Israel. Menurut CNBC yang mengutip ahli strategi militer Israel, opsi lain termasuk mendorong perjanjian yang lebih kuat antara Iran dan penandatanganan kesepakatan nuklir, menggunakan sanksi dan diplomasi untuk terus menekan Iran, serta menggunakan serangan rahasia dan tindakan klandestin seperti serangan cyber. Bahkan dilaporkan ada opsi untuk mencoba perubahan rezim di Iran dengan memicu sentimen anti pemerintah dan memanfaatkan elemen oposisi. Namun itu dilaporkan sebagai strategi yang paling sulit karena besarnya kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh Iran dan Korps Garda Revolusi Islam di dalam negeri. Iran janjikan pembalasan terhadap serangan kapal militernya. Amerika Serikat dan Israel diduga jadi pelaku. Siap-siap saja. Iran menegaskan bakal melakukan pembalasan terhadap serangan kapal militernya di Laut Merah, meski hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Meski begitu, pihak Iran memiliki dugaan bahwa Amerika Serikat dan Israel menjadi pelaku serangan tersebut. Kapal kargo milik militer Iran MV Savis yang berada di Laut Merah mengalami serangan ranjau pada Selasa 6 April lalu. Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Sekarashi mengungkapkan kepada Sputnik News pihaknya masih menginvestigasi serangan ranjau tersebut. Sekarashi pun menegaskan saat pelakunya ditemukan maka pembalasan akan dilakukan oleh Iran. Kami perlu menentukan sumber dari insiden tersebut. Jika kami menemukannya, kami jelas akan merespon. Kami tak akan diam saja, ujarnya.
Pada kasus lain, kapal menjadi target dan kini hal lain bisa terjadi di kapal tersebut. Kami tidak akan membuat keputusan atas apa yang akan diambil hingga investigasi yang dilakukan memberikan hasil yang akurat, tambah Sekharci. Ia mengungkapkan indikasi awal investigasi menunjuk kepada kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat, Israel, dan salah satu rekan mereka di wilayah itu. Sepanjang Teluk Persia dan Timur Tengah yang lebih luas seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga dicurigai sebagai pelaku. Kebijakan mereka dalam mengkritik Iran dan menuduh Teheran mengobarkan kerusuhan membuat hubungan mereka memburuk. Namun Israel berpeluang besar dicurigai sebagai pelaku. Dikutip dari The New York Times, seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya mengungkapkan Israel berada di belakang serangan terhadap MV Savis. Menurutnya, serangan tersebut datang sebagai balasan dari serangan 2 kapal milik Israel di Laut Merah pada Februari dan juga pada bulan Maret lalu. Di sisi lain, mengerikan, Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata 2 pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden dan juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington. Karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan Sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional, dan juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press. Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman ke pangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan.